Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang narkotika atau lebih diketahui di masyarakat yaitu narkoba. Tetapi sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang narkotika ini, bahayanya narkotika ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa jangan sedikit pun mendekati yang namanya narkotika ini atau biasa disebut dengan narkoba, karena ini sangat-sangat membahayakan buat kalian semua, yang dimana ini bisa merusak kesehatan kalian. Dan ketika kita bicara masalah hukumnya, kalian nantinya bisa saja dipenjara ketika terbukti menjadi pengedar atau pengguna dari narkotika atau narkoba ini. Jadi buat teman-teman semua, saya pesan kepada kalian semua, jangan sedikit pun mendekati yang namanya narkotika ini, karena ini sangat-sangat membahayakan buat kalian semua. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ketika hari ini kalian masih bebas menjual atau menggunakan narkotika ini atau narkoba ini, tetaplah berhati-hati, karena suatu saat jika kalian tidak dilaporkan oleh Cepu, kalau kalian tidak dilaporkan oleh Cepu, nantinya yang akan melaporkan kalian adalah orang-orang di sekitar kalian. Jadi tetaplah berhati-hati, karena hukumannya tidak main-main teman-teman. Kalian bisa dihukum penjara seumur hidup ketika barang bukti banyak didapat oleh petugas. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwa kalian semua anak muda adalah harapan bangsa, yang dimana nantinya kalianlah yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jika di masa mudamu sudah hancur, yang nantinya ketika kalian sudah dewasa, nantinya siapa yang akan membawa negara ini? Jadi marilah jauhi yang namanya narkoba ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, baiklah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu narkotika atau biasa disebut dengan narkoba. Oke, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi di mana di sini narkotika atau biasa disebut dengan narkoba ini bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi inilah yang membahayakan bagi diri kita semua ketika kita mengkonsumsi yang namanya narkotika ini. Kemudian, di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika digolongkan ke dalam 3 bagian. Di antaranya, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terkait dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Poin ketiga, narkotika golongan 3 adalah narkotika khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur mulai dari pasal 11 sampai dengan 148, yang dimana kurang lebih 37 pasal yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang menyalahgunakan narkotika ini. Kemudian, namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi secara umum sering digunakan para penegak hukum yaitu BNN, polisi, jaksa, dan hakim adalah pasal mulai dari 11, pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 132, dan pasal yang jarang dikenakan adalah pasal 127. Adapun pasal 111, pasal 112, pasal 113, dan pasal 114, pasal 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan
dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir. Jadi pasal 111, 112, 113, 114, Jo 132 ini adalah pasal yang bisa dikenakan bagi pengedar dan kurir. Kemudian, sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan dengan dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Jadi, kalau pecandu atau penyalahguna itu bisa dikenakan pasal 127. Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan sebagai pengedar atau kurir yaitu diantaranya memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika. Jadi inilah unsur-unsur yang harus terpenuhi agar mereka bisa dikatakan bahwa mereka adalah pengedar atau kurir. Kita harus ketahui bahwa pasal 132 ayat 1 ini hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan bisa saja hukuman penjara seumur hidup, tergantung BB atau barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian atau petugas yang menangani perkara ini. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan berikut ini. Pertama, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini yaitu tentang setiap penyalahguna. Jadi yang menyalahgunakan narkotika ini dipidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian poin ketiga, dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi di mana di sini mereka juga harus mendapatkan rehabilitasi. Dan kita juga harus ketahui bahwa di dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa intinya di sini buat teman-teman semua jangan sekali-kali mendekati yang namanya narkotika atau narkoba ini, karena ini sangat-sangat membahayakan buat kalian semua, baik buat kesehatan kalian maupun untuk masa depan kalian semua, yang dimana ketika kalian didapat oleh petugas, kalian akan berhadapan dengan hukum, yang dimana hukuman bagi pengedar kurir yaitu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan bisa saja hukuman seumur hidup. Dan kemudian bagi penyalahguna hukumannya paling lama 4 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.